Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Anda semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini ya, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silakan satu orang memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka kelas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih ya, Fadilah ya. Selanjutnya, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Coba lihat dulu. Ada temannya yang tidak hadir, Fadilah? Ada, Bu, ada 2 orang sakit, Bu. Oh, sakit. Oh, siapa tuh namanya? Sekar dan Mawar. Semawar. Oh iya. Ada suratnya atau itunya? Ada, Bu. Katanya sudah Hmm. dikirimkan ke Ibu lewat WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oke, terima kasih ya. Nanti mungkin Ibu belum sempat melihat itu WhatsApp. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya Nanda langsung masuk ya. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai alat-alat optik yaitu akomodasi mata. Nah, Ibu mau nanya nih, siapa di antara Nanda yang masih ingat apa itu akomodasi mata? Dan pasti ada kan ya sedikit-sedikit yang masih tahu, masih ingat gitu pelajaran sebelumnya. Siapa nih yang bisa? Saya mau mencoba, Bu. Oh, iya, iya silakan. Fadila. Minggu lalu kita membahas tentang ada yang namanya akomodasi pada mata. Jadi akomodasi ini adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksinya dengan merubah ketajaman lensa agar bayangan objek visualnya itu tepat jatuh di retina. Sekian, Bu. Oke, terima kasih ya Fadila ya. Ya, oke, benar sekali ya apa yang dibilang oleh Fadila. Jadi kemampuan mata sehingga mata itu bisa atau tajam tepat berada di retinanya. Itu adalah akomodasi mata. Oke, selanjutnya Nanda kita masuk kepada materi kita. Sebelumnya untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah yang pertama menganalisis berbagai kacamata, yang kedua menghitung dosis fisis yang berhubungan dengan kacamata. Jadi ada dua tujuan. Nah, untuk cakupan materinya itu cacat pada mata. Nanti kita akan bahas-bahas cacat pada mata. Sebelumnya tadi sebenarnya ada video ya, cuman karena ibu ada bermasalah. Nah, ibu mau nanya nih, eh, apa atau ada belajar tentang pendidikan karena ibu videonya ada yang masalah. Bu mau nanya, siapa tahu apa-apa saja yang termasuk dalam mata. Siapa tahu barangkali kan ada anak-anak ibu yang udah mempelajari itu atau ada melihat ini dan orang gitu kan. Siapa yang tahu apa itu, apa saja cerita gitu, yang terjadi pada kita. Ada yang bisa Jadi menjawab? beberapa cacat pada mata itu eh, ada yang namanya rabun jauh atau miopi, biasa kita sebut, Bu. Terus rabun dekat, Hmm, biasa kita menyebutnya hipermetropi. Terus ada hmm, astigmatisme. astigmatisme. Oke. Iya, Fadila ini kayaknya udah sering ya lihat dari baca-baca bu ya. Soalnya udah banyak tahu nih, walaupun tapi udah tahu ya, setidaknya tahu walaupun kita nggak tahu apa-apa mananya, cuman kita tahu ini cacat mata rabun jauh, rabun dekat, dan tadi ada astigmatisme ya. Oke, Nanda, kita langsung saja ya. Tadi ada video ya. Nah, jadi Nanda, eh, ah, benar apa yang dikatakan oleh Fadila tadi. Mata tuh ada beberapa yang akan kita pelajari. Ada itu yang pertama ada miopi. Nah, miopi itu adalah orang ketika melihat benda jauh, tetapi jelas melihat benda yang dekat. Nah, untuk membantu mata tersebut tepatnya kita gunakan lensa cekung yang disebut dengan mata minus. Itu Fadila pakai kacamata. Iya, ini miopi, Bu. Iya. Iya, oke Minus. ya. Minus berapa? Minus 3,5, 3,5.
75. Oh iya ya, minus tuh pertanda bahwa mata kita tuh adalah miopi atau rabun jauh. Nah, selanjutnya Ananda ada yang kedua namanya hipermetropi. Hipermetropi ini ialah kegiatan kita melihat benda dekat tetapi jelas buram ketika melihat benda yang dekat tetapi jelas melihat benda yang jauh. Nah, untuk membantu penglihatan kita nih sering disebut dengan mata lensa cembung, sering disebut dengan mata plus. Nah, selanjutnya ialah astigmatisme. Itu pandangan berbayang ya. Ada salah satu mungkin teman Anda yang buat garis lurus, tiba-tiba garis sudah berkelok entah kemana-mana, ada naik gunung ya, atau turun gunung gitu kan. Nah, sehingga sulit melihat garis lurus atau atau kita bantu dengan lensa silinder. Nah, Ananda, ini ada kita fokus pada miopi dan hipermetropi, rabun jauh, rabun dekat. Nah, pada dasarnya mata manusia ketika sinar datang masuki mata, biasanya kan Pak orang normal sinar datang masuki mata, maka bayangan yang akan dipasarkan atau dibias oleh lensa mata itu yang di sini, kan? Nah, ini dibiaskan tepat di retina. Namun pada penderita miopi, nah bayangan yang dibiaskan ini jatuh di depan kereta nih seperti ini. Sehingga oleh karena itu maka dibutuhkanlah lensa cekung. Nih lensa yang bawah ya, gambar yang di bawah ya, lensa seperti ini, lensa cekung. Itu seperti yang dipakai kacamata yang dipakai oleh Fadila itu, kacamata ya, yang berlensa cekung. Sehingga ketika sinar datang memasuki kita, sebelumnya dulu kita dulu lensa cekung, lalu dari dari lensa mata kan bayangan terbentuk akhirnya bayangan terbentuk tepat di retina. Sehingga pada penderita miopi itu bisa melihat sebagaimana orang normal. Oke, paham sampai di sini ya Nanda? Paham, Bu. Oke, lanjut kita ya. Nah, selanjutnya itu ada hipermetropi atau rabun dekat. Iya, sama seperti halnya tadi, miopi rabun jauh, hipermetropi rabun dekat. Nah, pada penderita miopi ini, sinar yang datang ke mata ini dibiaskan oleh lensa mata tuh jauh atau di belakang retina gitu. Nah, bayangan yang terbentuknya di belakang di sini. Nah, berbeda dengan miopi, hipermetropi ini dibantu dengan lensa cembung, lensa positif. Nah, sehingga ketika sinar datang pada mata melewati lensa cembung, maka dari lensa cembung ini akan dibiaskan bayangannya sehingga bayangan terbentuk tepat di retina. Sehingga penderita hipermetropi bisa melihat layaknya penglihatan orang normal. Gitu. Selanjutnya, ini berapa sedikit perbedaan dari cacat mata, miopi, dan hipermetropi. Nah, yang pertama untuk miopi ini bayangan jatuh di depan retina, kalau hipermetropi bayangan jatuh di belakang retina. Nah, untuk miopi dibantu dengan kacamata lensa cekung, hipermetropi lensa cembung. Nah, ini untuk titik dekat dan titik jauhnya miopi ini kurang dari 25 cm, titik jauh dari miopi ini kurang dari tak hingga. Sedangkan untuk titik dekat dari hipermetropi besar dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya tak hingga. Nah, ini ada untuk kekuatan ini seperti yang dibilang pada tadi ya, min 3,5 katanya. Nah, ini sebenarnya dari sini. Nah, dari sini dapatnya min itu tuh. Nah, kekuatan lensa pada miopi ini adalah P sama dengan negatif 100 per PR. Kalau untuk lensa hipermetropi P sama dengan 100 per SN. Di mana SN-nya adalah jarak mata normal. Itu biasanya 25 cm ya, udah ditetapkan kurang 100 per pp. pp ini seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, puntum proximum atau titik dekat mata penderita. Oke, selanjutnya kita simpulkan saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tuh ada cacat mata tadi ya, ada 3 cacat mata yang telah kita pelajari. Pertama ada miopi, itu rabun jauh, dibantu oleh lensa cekung ya, disebut juga dengan mata minus. Yang kedua ada hipermetropi, rabun dekat gitu. Dibantu dengan lensa cembung, disebut juga dengan mata plus. Dan yang ketiga tadi ada astigmatisme. Namun tadi kita membahas ya, mendalami 2 dari cacat mata, yaitu miopi dan hipermetropi. Oke, Nanda, selanjutnya nih ada contoh soal ya.
Bisa dilihat, silahkan dibaca soalnya. Lalu ini Ibu ada juga langsung Ibu kasih jawabannya biar anak-anak bisa langsung paham, oh ini dari sini, ini dari sini, ya diketahui P ya, P 2 dioptri, PP-nya yang ditanya ya, titik dekatnya ya, kita masukkan rumusnya hipermetropi sesuai yang telah kita pelajari tadi. Nah, didapatlah hasilnya 50 cm. Itu untuk contoh soal saja. Nah, nanti untuk tugas di rumah nanti akan Ibu kirim melalui WA group, silakan Anda pelajari. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita bahas mengenai cacat mata astigmatisme. Ya, kita lanjutkan materi hari ini. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.